Halo, perkenalkan saya Kapitolia Rahman. Saya siswa dari program Business Intelligence dan Grow Hacking dari kursus Pacman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek yang saya kerjakan yaitu Project Intro to Data dan Visualization. Oke, pada Project Intro Data dan Visualization ini saya akan menggunakan data dari bidang olahraga, yaitu lebih spesifiknya adalah saya akan menggunakan data English Premier League atau Liga Inggris. Dan data Premier League ini adalah data dari musim 2006 sampai sorry, musim 2006-2007 sampai musim 2017-2018. Oke, alasan saya memilih data ini tentu saja yang pertama adalah saya adalah penggemar Liga Inggris. Kemudian menurut saya Liga Inggris adalah liga terbaik saat ini. Oke, jadi berdasarkan data-data yang tadi, saya melihat kolom-kolomnya dan informasinya. Berdasarkan informasi itu, saya ingin lihat siapa tim terbaik di IPL. Beberapa yang menjadi question saya itu adalah sebenarnya selama musim 2006-2007 sampai 2017-2018 siapa tim paling konsisten di IPL. Kemudian saya pengen lihat juga siapa tim dengan home terbaik. Kemudian tim dengan away terbaik. Kemudian siapa tim yang paling jumlah golnya paling banyak. Kemudian siapa tim yang paling jumlah kebobolannya paling sedikit. Kemudian pengen lihat juga tim yang paling fair play. Selain itu, saya juga pengen lihat bagaimana karakteristik tim di IPL. Dilihat dari tipe golnya seperti apa, kemudian hubungan antara tembakan dengan tembakan ke gawang, dan tembakan mengenai gawang, kemudian distribusi penyelamatan dari masing-masing tim, kemudian trend operan tiap musim. Oke, jadi analisa pertama adalah saya pengen melihat tim yang tidak pernah terdegradasi selama 12 musim. Di sini saya melakukan analisis menggunakan tableau. Kemudian berdasarkan hasil analisa, ternyata hanya 7 tim yang tidak pernah degradasi selama 12 musim, yaitu ada Tottenham, MU, City, Liverpool, Everton, Chelsea, dan Arsenal. Oke, kemudian untuk analisa selanjutnya saya hanya melakukan filter untuk ketujuh tim ini karena asumsi saya tim-tim yang lain itu adalah tim yang pernah degradasi, jadi menurut saya datanya nanti menjadi tidak valid. Oke, untuk analisa selanjutnya di sini adalah saya pengen melihat siapa tim yang paling banyak kemenangan di kandang. Berdasarkan hasil analisa adalah ternyata MU paling banyak kemenangannya yaitu sebanyak 171 kemenangan. Kemudian lanjut di sini tim yang paling banyak kemenangan ketika tandang. Ternyata Chelsea yang paling banyak kemenangannya itu sebanyak 123 kemenangan. Kemudian lanjut kita pengen lihat siapa tim paling banyak uh, melesakan gol. Ternyata di sini ada MU 867 gol, tapi hanya selisih satu gol oleh City di bawahnya. Kemudian tim paling sedikit kebobolan yaitu adalah MU. MU di sini paling sedikit kebobolannya adalah 386 gol. Oke, selanjutnya di sini saya pengen lihat karakteristik dari masing-masing tim di PL tadi berdasarkan tipe golnya. Kalau kita lihat di sini ada inbox goal atau gol dari dalam kotak penalti. Bisa dilihat di sini adalah ternyata Arsenal yang paling banyak melesakkan gol dari dalam kotak penalti yaitu 765 gol.
Kemudian gol dari luar kotak penalti, di sini ada City sebanyak 136 gol. Kemudian gol melalui sundulan atau header, ternyata ada Arsenal lagi yaitu 143 gol. Kemudian gol melalui serangan balik atau counter attack, di sini ada City yang paling banyak yaitu 69 gol. Kemudian gol dari penalti, di sini ada City juga 65 gol. Kemudian gol dari tendangan bebas, di sini ada dua, yang paling banyak yaitu adalah MU dan Chelsea. Oke, analisis selanjutnya saya pengen melihat korelasi atau hubungan antara tendangan dengan tendangan off target atau tendangan ke gawang dan tendangan dengan tendangan mengenai mistar gawang. Jika kita lihat di sini untuk tendangan dengan tendangan ke dalam gawang ini korelasinya secara umum sangat kuat. Kemudian untuk tendangan dengan tendangan mengenai mistar gawang di sini secara umum sih sedang ya. Hanya Manchester City saja yang korelasinya sangat kuat. Oke, untuk yang selanjutnya adalah saya pengen melihat distribusi dari clean sheet masing-masing tim. Jika kita lihat di sini, untuk distribusi yang paling kecil adalah Arsenal. Kita asumsikan dia cukup konsisten untuk clean sheet-nya di tiap musim. Kemudian ada yang distribusi yang cukup besar yaitu Chelsea dan MU. Di sini kita lihat dia cukup besar distribusinya karena mungkin kita bisa asumsikan di sini untuk cover usirnya untuk Chelsea itu paling tinggi adalah 22. Kita lihat di sini adalah musim 2006-2007 adalah saat itu Chelsea menjuarai IPL, jadi mungkin jumlah clean sheet-nya saat musim itu juga banyak dan mungkin itu salah satu faktor penyebab Chelsea juara. Kemudian di sini juga ada MU sama dia ketika musim 2008-2009 juga waktu itu dia juara IPL, makanya clean sheet-nya juga banyak, sebanyak 24. Oke, selanjutnya di sini pengen lihat tren operan masing-masing tim selama dari musim 2007-2008 hingga 2017-2018. Untuk data 2006-2007 tidak ada atau kosong. Oke, bisa kita lihat di sini secara umum pergerakannya untuk tiap tim itu jumlah operannya meningkat tiap tahun, tapi hanya Everton sepertinya yang menurun di akhir-akhir. Kemudian yang cukup signifikan di sini adalah City yang dari musim 2015-2016 di sekitar 20.000 operan per musim naik di musim 2017-2018 sebanyak 20.000. Kita di sini bisa lihat jika di musim ini adalah City juara IPL dan kebetulan juga pelatihnya saat itu adalah Pep Guardiola. Kita tahu Pep Guardiola itu taktiknya itu adalah tiki taka dan tiki taka itu biasanya emang banyak operannya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan di akhir. Di sini kita mungkin bisa simpulkan dari hasil di atas adalah MU tim terbaik selama musim 2006-2007 hingga 2017-2018 karena salah satu beberapa kategori seperti tim paling banyak kemenangan di kandang, tim paling banyak mengesahkan gol, dan tim paling sedikit kebobolan. Tapi mungkin jika kita tarik hingga ke musim sekarang atau musim 2000-2003, mungkin banyak perubahan hasil analisa di atas. Bisa saja MU bukan tim terbaik lagi. Banyak faktor sebenarnya seperti MU sebenarnya menjuarai IPL terakhir itu 2012-2013, kemudian sekarang dominasi dari Manchester City dan Liverpool, kemudian banyaknya perubahan pemain atau pelatih di masing-masing klub. Kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa catatan mungkin agar analisisnya lebih baik. Data yang digunakan mungkin data dari mulai dari IPL dibentuk yaitu musim 92-93 hingga mungkin
musim terbaru di mana analisis ini dibuat itu 2002-2023, dan mungkin masih banyak data yang perlu dieksplorasi lagi dan insight-insight pertanyaan yang mungkin belum terjamah oleh saya. Demikian penjelasan terkait hasil analisis ini. Sekian dan terima kasih.